Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana amin. Kita mulai kembali, kita lanjutkan kajian kita di kitab Akhta'ul Musallin. Belum sholat sudah keliru. Terakhir masih di bab taharah wudu. Ada di poin ke-26 ya, 27 hari ini. Baik, al-iktifa'u bimashi ba'dir ra'si. Di sini kita bahas ya. I'tiqadu wujub al-wudu li kulli shalah biduni hadath. Jadi ada keyakinan harus wudu setiap hendak melakukan sholat meskipun tidak berhadas ya, dan ini khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah gitu ya melakukan sholat ya, beberapa kali sholat as-sholawat itu beberapa kali sholat dengan satu wudhu. Nah, di sini peristiwa ini terjadi ketika Fathu Makkah ya, yang diriwayatkan hadis Muslim ini ya. An Buraidah anna Nabiy sallallahu sholawat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat beberapa kali yaumul fathi bi wudu'in wahid, dengan satu wudu, wa massa alaihi khuffaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak mencuci kakinya ya, tetapi dengan membasuh khufnya. Jadi cukup diusap saja. Dan ini boleh. Kemudian Umar berkata, laqad sana'tal yawma syai'an lam takun tasna'uhu. Ya Rasulullah gitu ya. Hari ini kamu telah melakukan sesuatu yang lam takun tasna'uhu, kamu belum pernah melakukannya. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Amdan sana'tuhu ya Umar. Sengaja aku melakukannya wahai Umar. Maksudnya ya Rasulullah ingin mengajari umatnya bahwasanya sholat dengan beberapa kali sholat dengan satu wudhu itu boleh sah ya, baik di secara musafir, maksudnya dalam keadaan bepergian atau di rumah. Kemudian berikutnya qaulur rajuli li akhihi 'indal wudu'i zamzam. Ada sebagian orang ya, dan ini menjadi satu kebiasaan ketika dia berwudu kemudian melihat temannya tadi selesai wudu, kemudian dia mengatakan zam-zam ya, wallahu a'lam apa maksud daripada zam-zam begitu ya. Tetapi perkataan ini tidak disyariatkan, tidak disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-30, idkhalul yadaini fi ma'il wudu 'indal istiqati minan naumi. Jadi memasukkan kedua tangan ke dalam al-wudu, itu tempat wudu ya, atau ma'il wudu, air yang akan digunakan untuk berwudu, 'indal istiqati minan naum, ketika dia baru bangun tidur. Kenapa? Jadi misalnya bejana ya, atau bak gitu ya berisi air, kita bangun tidur, maka hendaknya kita tidak langsung memasukkan kedua tangan kita ke dalam bak tersebut. Kenapa? Ya Rasulullah SAW menyebutkan idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaksil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa in ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya dia mencuci terlebih dahulu kedua tangannya sebelum dia memasukkan ke dalam bejana air yang akan digunakan untuk wudu tadi. Kenapa? Li'annahu la yadri, karena dia tidak tahu aina batat yaduhu, semalam itu tangannya ngapain aja nggak tahu gitu ya. Karena kita tidur itu ya biasanya tidak sadar apa yang kita kerjakan ya, tangan kita tadi megang apa gitu ya, entah megang sesuatu yang najis dan sebagainya, maka hendaknya bangun tidur ada sunnahnya kita mencuci kedua tangan kita. Yang ke-31, az-ziyadatu 'ala ghusl al-a'dha'i 'ala thalatha, yaitu menambah bilangan lebih dari 3 kali basuhan ya. Rasulullah SAW berwudu, mencontohkan kepada umatnya pada waktu itu beliau berwudu dan minta Utsman gitu ya untuk membantunya ya, menuangkan air gitu. Dan Rasulullah SAW pada saat itu berwudu sebanyak 3 kali, tidak lebih gitu ya. Maka
jika ada gitu ya berwudu kok berkali-kali sampai mungkin 7 kali, saya suka ganjil misalnya 5 kali, 7 kali sampai 9 kali misalnya, maka ini adalah berlebih-lebihan. Tidak ya, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukannya maksimal sebanyak 3 kali ya. Yang ke-32 al-i'tiqad anal wudu ala la yujzi illa bi ghuslil wudu'i tsalatsa marat. Ini kebalikan dari yang nomor 31 tadi ya. Kalau 31 tadi dia melakukannya lebih dari 3 kali, kalau di sini dia berapa? Berkeyakinan kalau wudhu itu harus 3 kali gitu ya. Misalnya sekali itu nggak boleh ya, padahal Rasulullah SAW pernah melakukan ya. Jadi tawaddu'a marrah wa tawaddu'a marratain wa tawaddu'a thalatsan. Rasulullah itu pernah berwudhu ya, membasuh mukanya sekali ya, mencuci kakinya sekali, mencuci tangannya juga sekali, dan ini adalah minimal. Selama sudah terpenuhi gitu ya, misalnya cuci tangan sampai siku, cuci kaki minimal adalah batasnya mata kaki gitu ya, maka sekali aja itu udah boleh ya, atau 2 kali boleh ya, atau ya sunnahnya adalah 3 kali. Mungkin sekali itu misalnya kita wudhu dengan air yang sangat terbatas ya, maka kita cukup sekali saja. Tetapi kalau misalnya ada air yang banyak melimpah gitu ya, maka 3 kali. Allahu a'lam. Yang ke-33 adamul wudu min akli lahmil ibil. Ini menurut madhab Hambali ya. Jadi dalam madhab Hambali itu makan lahmul ibil, dagingnya onta itu membatalkan wudu. Adapun daging yang lain itu tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, in syi'ta tawadda'ta wa in syi'ta fala tatawadda. Jadi ada seseorang yang makan luhumul ghanam, daging kambing, kemudian Rasulullah in syi'ta tawadda, jika kamu mau ya wudu gitu ya, tapi kalau kamu juga nggak mau juga nggak apa-apa. Kemudian laki-laki itu bertanya, ana tawadda'u min luhumil ibil, apakah kita harus wudu dari dagingnya onta? Na'am tawadda' min luhumil ibil. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wudu ketika makan daging onta. Yang ke-34 adamul wudu min masil farji, ya, tidak berwudu ketika dia membasuh kemaluan. Nah, ini membasuh kemaluan ini adalah bagian dari pembatal wudu ya. Berdasarkan hadis Nabi, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang memegang ya kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Kemaluan orang dewasa gitu ya. Adapun di sini ya 35 al-i'tiqad anna khurujat dam yang qudul wudu. Ini keyakinan bahwa keluarnya darah, maksudnya darah di sini bukan darah haid ya. Darah ya, mungkin dia terluka gitu ya, terkena pisau atau apa. Ada sebagian orang yang meyakini ketika darah itu keluar gitu ya dari tangannya karena terluka, kemudian wudunya harus diulang. Ini tidak perlu, karena darah itu tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Ke-36 al-i'tiqad anal qai' yang qudul wudu. Nah, ini muntah ya. Jadi muntah itu juga tidak membatalkan wudu ya. Kemudian yang ke-37 at-tayammum ma'a wujudi alma. Jadi di sini dia bertayamum padahal airnya melimpah banyak gitu ya. Maka ini adalah juga merupakan kekeliruan, kesalahan, dan bahkan sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena wudu dia wajib wudu ya. Sebelum dia bertayamum pastikan dulu memang tidak ada air gitu. Kalau benar-benar tidak ada air, tetangga kita juga tidak ada air ya, dalam kurang lebih misalnya dalam satu kampung ya tidak ada air, maka baru boleh berwudu. Kemudian yang ke-38 adalah i'adatul wudu liman asabathu najasa. Ini yang sering kali kita dapati ya, atau bahkan ada keraguan ya di antara kita. Jadi sebagian orang mengira bahwasanya ketika seseorang sudah berwudu ya, lantas dia membersihkan najis, terus dia mengira bahwa wudunya itu batal karena membersihkan najis tadi gitu. Padahal yang benar adalah
membersihkan najis, membuang kotoran misalnya, itu tidak membatalkan wudhu kita ya. Jadi anna toharah tahsul bi izalati najasa, bahwasanya toharah tadi ya dia tetap suci dengan meskipun dia menghilangkan najis gitu ya. Wala hajata li i'adatil wudu, tidak perlu wudu lagi gitu ya. Dan ini banyak sekali dalilnya, di antaranya ya di sini adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, bahwasanya Umma Qais ya binti Muhsin, beliau mendatangi Rasulullah SAW, annaha atat bi benin laha saghirun, ya dia mendatangi Nabi bersama putranya ya yang masih kecil. Lam yakulit ta'am, dia belum makan makanan ya kecuali ASI. Kemudian Rasulullah fa'ajlasahu ala hijrihi, dia mendudukkan putranya tadi di pangkuan Nabi. Fabala ala thawbi, kemudian ternyata dia kencing ya, pipis di baju Nabi. Fada'a bima'in, Rasulullah SAW minta air untuk membersihkannya. Fanadhahu ala thawbi, kemudian Rasulullah tadi memercikkan ya air tersebut ke pakaian Nabi. Ingat ya, cara membersihkan najis yang mukhafaf di sini ya. Najis ringan yaitu najis bayi yang belum makan makanan kecuali ASI, maka cukup dipercikkan saja. Walam yaksilhu, dan Rasulullah tidak mencucinya. Dan di sini disebutkan juga tidak mengulangi wudunya. Fa fi hadzal hadis wa ghairihi bayan anna man asabathu najasatun, barang siapa yang dia dapati najis, kemudian fa inna alaihi an yatakhallas minha, maka cukup baginya untuk membersihkan najis tersebut gitu ya. Walaisa alaihi i'adatul wudu, maka dia tidak sampai atau tidak harus mengulangi ya, tidak harus mengulangi wudunya. Jadi cukup dihilangkan saja najisnya, seperti itu ya.